suatu ilmu dakwah. Nah, kayak gitu. Di dalam berdakwah kita perlu mengkaji agama kita dulu untuk memperkuat pondasinya agar tidak goyang gitu. Oke, siap Pak Ustadz. Nah, sekalian nih Pak Ustadz, nih ada ya kebanyakan viewer kita juga kan ada yang salah salah sangka gitu ya. Di saat Muslim coba perjuangkan sudah sesuai dalil karena mereka mengolok-olok akidah kita terus kita marah. Nah, ada viewer di bawah yang ngerasa kok Islam seperti ini ya gitu kan. Nah, tolong dikasih untuk viewer ini pengertiannya gimana tuh Pak Ustadz? Maksudnya dia menyampaikan dengan dalil tapi nangkapnya beda. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini. Seandainya kata si Otennya bukan marah ya, mengolok-olok, pas mengolok dijelasin masih juga mengolok, kita langsung membalas mereka dengan sesuai ini yang ditimpakan padamu, ya seperti halnya dia menghinakan Nabi kita tidak bermaksud menghinakan, tapi dari isi Bible dia sendiri yang dia akhirnya tertampar dengan nada yang keras, itu orang melihatnya jatuhnya kan, nah ini gimana sih Islam kok marah-marahan terus berdebat begini, kan viewer banyak yang nggak tahu. Jadi mungkin arahannya seperti apa baiknya Pak Ustaz? Nah, jadi gini. Kalau saya sedikit berpikir ya, saya melihat namanya sosial media pas masuk ke room ya, kita sebenarnya memasuki suatu situasi kondisi yang harusnya sebijaksananya Muslim itu harusnya menyimak terlebih dahulu permasalahannya seperti apa. Jadi ibarat kata pepatah bilang, di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjungkan gitu Pak Ustadz. Harusnya dia menyesuaikan diri dulu, dia cermati permasalahannya, baru dia akan paham ternyata yang membuat masalah itu pihak A misalnya, kan seperti itu. Kalau saya melihat bijaksananya kan seperti itu. Nah, mungkin dalam Islam atau ada dalil tertentu yang menegaskan supaya kita itu pintar untuk melihat situasi kondisi gitu Pak Ustadz. Dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Jadi begini, memang di dalam diskusi itu memang kita sering dilema sih. Dia menghina kita, mungkin kita nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau dia menghina ayat-ayat Allah, kadang-kadang kita emosi. Padahal ayatnya disuruh apa? Tinggalkan fala taqudu ma'ahum. Artinya nanti kita undang ulang gitu untuk membahas mengkaji hal tersebut. Nah, ketika kita dihina atau Al-Quran kita dihina, kita sudah menjawabnya, tetapi mereka merasa tidak terjawab, ya kayak gitu. Kita hanya menyampaikan saja. Mereka terima atau tidak terima, mereka juga tidak akan beriman. Kan kayak gitu ayatnya. Ingat gak di dalam Quran surah Al-Baqarah dengan surah Yasin? Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kita hanya menyampaikan, terserah mereka mau membantah. Apabila mereka menyerang, tinggalkanlah menyerang atau menghina Al-Quran, tinggalkanlah. Nanti undang ulang, emosi dikontrol dulu di room yang netral kita untuk berdiskusinya. Jadi seperti itu. Nah, tapi jadi seperti ini. Satu lagi Bang, yang tadi ayat 126 tadi bagaimana Pak Ustadz? Kan gini, balas dengan balasan yang sama dengan siksaan. Siksaan ini kan bukan hanya berupa fisik, bisa juga perasaan kita disakiti, itu kan sama dengan siksaan juga dong. Harusnya Pak Ustadz. Balaslah dengan perbuatan yang setara. Nah, maksudnya kita timpakan ya, karena kita tahu ilmunya mungkin dari teman-teman debater ya, dia hajar dengan kitabnya sendiri kan gitu. Jadi
sah-sah aja kan Pak Ustadz seharusnya. Jadi begini. Tapi yang Jadi jadi begini, masalah, gimana? Pak Iwan, saya contohkan dulu gini ya. Kita ditanya sesuatu di dalam Al-Quran kita. Apakah di dalam Al-Quran begini, begitu. Lalu kita jelaskan sesuai dengan dalil. Mereka tidak terima, lalu menghina ayat tersebut, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perlu kita balas sesuai Quran surah An-Nahl tadi, balas dengan setimpal kan? Maka dari itu kita punya aturan lagi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Artinya apa? Kita lebih baik memilih fala taqudu ma'ahum. Tinggalkan saja orang seperti itu. Karena apa? Artinya dia tidak bisa berdiskusi. Daripada kita mengambil mudarat yang lebih banyak gitu. Mendapat dosa yang lebih banyak. Jadi seperti itu sih. Tapi efeknya kalau kita membiarkan itu kan agak ini juga Pak Ustadz. Jangan dibiarkan Pak Iwan. Okay. Kalau kita sudah menjawab dia nggak puas dengan media yang sekarang gimana? Kita bisa menjelaskan secara monolog di channel kita sendiri. Itu kan secara media gitu ya. Baratnya nih Pak Iwan masuk ke room Kristen, habis itu ditanya, lalu mereka menghina. Nah, ambil materinya tadi, dikaji, lalu disampaikan kembali di tempat Pak Iwan sendiri gitu, agar orang paham maksudnya bagaimana. Kita contoh yang realita terjadi nih Pak Yusuf, Pak Ustadz. Misalnya ada viewer di bawah, dia dari pihak agama lain, dia bilang, saya naik mau diskusi, pas naik ke atas diskusi dia malah bilang langsung Islam itu menyembah berhala, dia menyembah batu yang ada di Mekah, kan langsung kita tersakiti dong. Kalau kita bawa nafsu, bawa baper, ya mungkin tersakiti. Tapi kalau kita mau kontrol, ya kita jelaskan gitu. Apa yang kita sembah sesuai dalil, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim. Kita menyembah sampai Allah. Akhirnya bilang Nabi Muhammad itu adalah pedofil, ya pasti kita marah dong Pak Ustadz. Ya memang marah sih kalau dikata-katain seperti itu. Tapi sesuai Quran An-Nahl tadi, apakah perlu dibalas? Enggak. Kita perlunya menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tadi, itu yang kita pakai gitu. Jadi keadaan di dalam Quran surah An-Nahl itu kita lihat-lihat juga bagaimana ya, kita cara membalasnya. Itu boleh dibalas, boleh, dan lebih baik kan lebih baik. Kalau membalas pun kan nggak berdosa, nggak salah juga kan gitu maksudnya Pak Ustadz, kalau saya coba cerna gitu ya. Nah, jadi gini, dengan kita menjelaskan itu bukan berarti kita membalas gitu, bukan berarti kita nggak membalas, maksud saya. Itu sudah kita balas. Mereka melemparkan hujatan kepada kita, lalu kita menjelaskan tanpa menghujat, itu membalas namanya, membalas dengan cara yang hormat. Oke, tapi kan ada penjelasan balaslah dengan yang setimpal kan itu. Dia kan berargumen. Contoh, dia bilang kita ini menyembah berhala batu yang di Mekah. Terus kita bilang lagi, kamu menyembah manusia kan gitu. Nggak salah dong. Gini, kalau kosakatanya kamu menyembah manusia, itu bukan menghina saya rasa. Tetapi itu fakta gitu loh. Iya, itu fakta dan kenyataan mereka kan tersakiti. Kan berarti nggak salah dong kita kan gitu, Pak Ustadz. Yang jelas membalasnya sesuai koridor gitu. Iya, sesuai ilmu dan ada dalilnya dan bisa dipertanggungjawabkan kan gitu, Pak Ustadz. Oke, siap Pak Ustadz. Ini contoh ya, mohon maaf saja gini. Ketika kita umat Islam mengatakan, kamu menyembah manusia berkolor. Oh, mohon maaf saja. Kita itu bukan menghina gitu. Tetapi kan memang tertulis di kitab mereka. Ya.
Jadi siapa yang menghinakan sebenarnya? Betul. Maksudnya itu kalau kita menghina itu Tapi kan wala dari pihak gitu. mereka kan mereka ngerasa terhina kan jadinya. Lah berarti mereka yang baper. Begini Ustadz. Ustadz Yusuf ya. Di media sosial, tepatnya di TikTok ini Pak Ustadz, ketika apologet Muslim mengkonter tuduhan-tuduhan kaum kafir itu apakah disebut dengan jihad fi sabilillah? Tergantung niat sih, tergantung niat. Kita nggak tahu isi hati seseorang masalahnya. Iya, Apakah sebagaimana ini kemudian kan ada perintah melalui hadis Rasulullah itu kalau tidak salah itu, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzaka ad'aful iman. Kan seperti Ustaz. Iya. Jadi ketika kita mencegah kemungkaran itu kalau sanggup dengan tangan, di kitab-kitab kita difitnah, nabi kita difitnah, Tuhan kita difitnah, maka kita kan harus mempunyai ketegasan, Ustadz Yusuf ya. betul. Bagaimana caranya agar kita membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang setara seperti yang tercantum di surah An-Nahl itu, Ustaz. Jadi ini, ketika dia membahasnya, menghinanya dengan argumen dia, maka jawablah dengan argumen gitu. Dengan menjawab secara hormat tanpa menghina, itu bukan berarti kita tidak membalas. Tetapi itu adalah balasan yang setimpal untuk mereka. Artinya apa? Kita tidak menyakiti dia, tetapi dia menyakiti kita, kan kayak gitu. Nah, yang penting sesuai hadis tadi, kita mempunyai tangan, mempunyai media. Nah, mari kita jelaskan apa yang dia lemparkan kepada kita tadi. Itu salah satunya dengan tangan. Kalau mampu dengan lisan pula. Ya, nah, dengan lisan seperti apa? Artinya kita menjelaskan juga gitu. Kalau nggak mampu juga, nggak punya apa-apa, maka dengan hatinya. Jadi saya sedikit ya Ustadz Yusuf ya. Saya menanggapi tentang penghujatan yang katanya memang mereka itu karena bagi saya sudah kekurangan argumen ataupun sudah tiada daya upaya untuk melawan ya argumentasi Islam yang diperbekalkan dengan ilmu kekuatan daripada agama itu sendiri, daripada Al-Quran. Apa saja yang kita bilang ke mereka itu sebenarnya bukan hujatan. Ini contoh ya, contoh. Ada setengah apologet mengatakan mereka itu menyembah jenazah, menyembah mayat gitu kan. Ini tertulis di Lukas 24 nomor 3 atau di Yohanes 19 nomor 34. Kan ini fakta bahwa Yesus itu memang jenazah, dia jenazah. Nah, kalau kemudian ada apologet mengatakan seperti yang Ustadz Yusuf bilang tadi, bertuhankan manusia dan sebagainya, jelas pengakuan Yesus di Bible itu dia anak manusia. Nah, ini kalau kita mau counter, kalau hinaan mereka kemudian tentang kita menyembah batu dan sebagainya, ini kan tanpa kita menjelaskan Al-Quran juga tertulis di Bible mereka, yang mana memang batu itu adalah bait suci, tempat para nabi beribadah. Cuman mereka tidak mau ke arahnya situ karena mereka itu tujuannya menyerang kita bukan seakan-akan untuk memenangkan agamanya, tetapi memenangkan doktrin mereka supaya jangan kelihatan gitu. Sementara banyak hal yang mereka tidak mungkin mereka tahu, tetapi pura-pura tidak tahu gitu. Seperti halnya batu, kalau mereka memang yakini itu adalah benar, firman Tuhan adanya yang tertulis di Mazmur 18 nomor 2 dan 3, Mazmur 118, bahkan di Yesus mengatakan itu di Matius 21 nomor 42 sampai 44. Itu tidak mungkin dihinakan kepada orang Islam gitu. Begitu juga tentang Allah Subhanahu wa taala katanya yang penyesat yang tidak kelihatan gitu kan. Nauzubillahi min zalik. Tidak mungkin ini terjadi narasi seperti ini. Sementara di Bible mereka sendiri Yesus mengatakan bahwa Bapa itu tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya. Nah, siapa yang boleh melihat itu? Daripada apologet mereka sendiri yang boleh mengatakan Tuhan kelihatan dan sebagainya. Nah, ini semuanya kita counterkan supaya menjelaskan daripada Bible dan apa yang kita imani sebagai Al-Quran, kalamullah gitu, perintah daripada Allah dan Rasulullah. Begitu dari saya sedikit aja. Monggo.
Lanjut sapa dulu Bang Indra itu. Assalamualaikum Bang Indra. Lama saya nggak ketemu Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ente kemana aja? Lama nggak lihat saya. Saya follow dulu deh. Indra Mos. Jadi Hujan bang, di sini bang. Oke lah kalau kayak gitu. Jadi kalau kita mau membalas itu sesuaikan lah. Yang jelas tanpa menambah dosa kita, turuti contoh Rasulullah seperti apa. Ya kalau ada melihat penghinaan, mari kita bahas dengan hadis yang tadi gitu. Kalau bisa dengan tangan, kita cegah dengan tangan. Kalau bisa dengan lisan, mari kita jawab dengan lisan kita. Nah, jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah berarti semua debater kita alhamdulillah berarti udah sesuai koridornya Pak Ustaz. Kadang gini Bang, kenapa saya itu kan memang sudah lama juga gitu berdiskusi dengan teman-teman Kristen kita. Kenapa saya agak jarang-jarang gitu, jarang-jarang. Kadang dilema sendiri gitu, terbawa emosi iya, atau ada pikiran yang gimana ya, amarah juga iya gitu. Tapi melihat memandang dari dalil-dalil Al-Quran kita, sebaiknya lebih baik kita menghindar saja gitu. Itu sih kalau pilihan saya yang pernah saya pelajari di ayat-ayat kita. Ya seperti Pak Iwan tadi mengatakan wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kan kayak gitu. Jadi lebih baik saya menghindari duduk bersama mereka. Itu lebih bagus pilihan saya daripada membalas. Karena kalau kita membalas, kita berdiskusi, ada lagi ayatnya. Apalagi yang dipakai? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdiskusi harus dengan suara lembut, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan tegas. Itu suatu di room diskusi. Jadi seperti itu sih. Nah, di ayat lain pula, di dalam diskusi, ada juga di dalam Quran surah Al-An'am ayat 108 tersebut. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kita nggak boleh menghina sesembahan mereka. Makanya kadang dilema gitu. Ya, jadi gini Ustadz Yusuf ya. Kalau ini daripada saya mohon diluruskan ya kalau sekiranya tidak berkenan. Kalau daripada kita mendengar kemudian ada begitu di kumal-kumal, apalagi kalau mereka masuk ke kumal-kumalnya sama Muslim. Lalu kita menghindar daripada tidak mengcounter mereka dengan apa yang mereka imani ataupun mungkin setidak-tidaknya menerangkan. Kalau langsung kita kabur, ya itu malah berleluasalah mereka itu Ustadz Yusuf. Kali ini bagi saya ya, berleluasalah mereka karena memang media sosial ini yang pertama menciptakan mereka adalah mereka yang melalui media sosial melakukan pemurtadan daripada alam maya ke media sosial. Jadi kita ini terpanggil naik untuk setidak-tidaknya mengcounter ataupun mengimbangi mereka. Jadi kalau kita mendengar begitu langsung kita bilang nggak apa-apa karena ini menghujat saya kabur aja. Jadi banyak yang mereka begini mengatakan bahwa Islam itu cemen, kabur, takut, tidak dapat menjawab dan sebagainya. Jadi ini yang kita mau kalau dari saya pribadi, saya hanya menerangkan apa yang semampu saya dan setidak-tidaknya diperbekalkan dengan pengetahuan di keyakinan mereka untuk menerangkan itu supaya mereka paham. Ternyata tidak boleh begini. Contoh, kalau menghina kamu Islam menyembah batu dan sebagainya. Ini ternyata di Bible kan ada 18 ayat bahwa batu itu yang dibuat oleh yang diberikan kepada Musa itu 2 loh batu di Gunung Sinai itu menjadi tempat batu suci, tempat orang beribadah para nabi. Tetapi kalau kita bilang mereka menghina batu langsung kita menghindar, itu bagi saya itu tidak tahulah kalau bagi teman-teman, tapi kalau saya tidak mungkin karena saya boleh counterkan dengan ya sedikit saya tambahin dari pernyataan
Bang Hidayat, kita sebagai orang awam juga Pak Ustadz merasa terbentengi dengan teman-teman debater dari Muslim. Karena apa? Saya pun juga merasakan karena sosial media ini sekarang ini jadi jadi tempat udah jadi sentral masa yang untuk mendapatkan haus informasi. Ya kita jadi berpikir anak kita bagaimana nih kalau tidak ada, walaupun kita orang awam ini kurang mendidik anak, dengan adanya ini merasa terbentengi juga Pak Ustadz dengan ada counter. Karena kalau tidak tercounter kita kayak merasa Islam ini mana pemimpin kita atau orang yang mengerti agama. Satu lagi, apakah orang yang mengerti Islam ataupun sebagai ustadz yang mengerti ataupun apologet yang mengerti untuk menangkal itu, dia hanya berdiam, apa itu tidak menjadi tanggung jawab besar yang akan menimbulkan pembenaran, kayak misalnya yang orang awam kebenaran masuk ke room mereka terus terdoktrin. Itu kan jadi dilema juga, bukannya akhirnya nggak berdosa juga orang yang mengerti tidak menangkis kezoliman itu Pak Ustadz. Jadi gini, mungkin Bang Hidayah tadi salah tangkap yang saya jelaskan. Kalau kita mendapatkan atau melihat sesuatu ayat Allah yang dihina, itu kan artinya ketika kita ngumpul-ngumpul kayak gini, terus ada penghujat naik, lalu dia menghujat, bagaimana bagusnya? Turunkan orang tersebut, hujatan dia kita jawab. Kayak gitu. Jangan kabur. Ngapain kabur? Di rumah kita. Nah, prakteknya An-Nisa 140 tadi ketika ada ayat Allah dihina, lebih baik kita menghindar gitu. Itu artinya di rumah orang kan. Kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ada penghujat naik, janganlah kita kabur, kita jawab gitu. Ngapain kita kabur di rumah sendiri? Artinya apa yang dia hinakan, contoh, dia naik, woi kalian Islam menyembah batu, udah turunin saja. Lalu subhat dia tadi kita jawab di sini gitu. Nah dalil-dalilnya kita kasih dengan data gitu. Jadi kalau mau kita praktekkan, ada penghujat naik ke sini, hostnya turunkan saja gitu. Karena apa? Pertama, dia tidak bisa berdiskusi. Yang kedua, apa yang dia hujat itu dijabarkan di sini. Jadi kayak gitu. Kalau itu saya sepakat Ustaz Yusuf. Kebanyakan mereka itu saya sudah bilang tadi bahwa kalau mereka jujur sebenarnya tidak ada lagi apa-apa yang boleh dipertahankan. Ini saya pribadi ya, bukan ke teman-temannya. Karena apa yang mereka jabarkan itu semata-mata doktrin. Oleh karena sudah tiada kemampuan, maka yang berlaku kemudian adalah hujatan, pembenaran diri dan framing. Itu yang selalu terjadi. Kalau untuk counter kitab, acuan mereka yang mereka imani sebagai kitab, itu tidak boleh. Karena tidak ada. Apa yang tidak ada? Pondasi yang keimanan fundamental manusia yang bertuhan itu. Tidak ada pengakuan dia Tuhan di situ. Nah inilah yang menjadi debat gusir. Kemudian kalau mereka terus menghujat, sementara keimanan mereka sudah sudah ketangkap, gitu loh, sudah kedapatan. Nah, tapi Ustaz Yusuf ini kan lumayan juga ilmunya. Terima kasih atas sering-seringnya Ustaz. Cuma itulah dari saya, tidak mungkin ya, ini mustahil sekali lah kalau kita bilang bila mereka menghujat tiba-tiba kita bilang sudahlah saya menghindari ini jadi saya turun gitu. Jadi setidak-tidaknya kita mau mengcounter aja. Janganlah, ngapain di rumah sendiri, kita keluar dari rumah. Aneh kan, kayak gitu. harus orangnya dulu kita keluarkan, habis itu apa yang dia hujat, nah itu yang kita jawab, kayak gitu. Iya. Kalau sebaliknya Ustadz, misalnya kita yang di roomnya teman-teman Kristen, apakah kita akan turun juga? Kan kita berarti dianggap kalah. Apalagi ada viewer-viewer di bawah itu, Pak.
memanaskan. yang perlu bukan memanaskan, yang perlu Perlu mendengar. pembelaan gitu. Mereka tidak, dia pengen ada ustadz yang mumpuni ilmunya untuk mengcounter mereka gitu. Karena kita yang awam pun juga akan khawatir, yang bersosial media ini kan ada yang umurnya sekian, tanpa dikonter dia akan jadinya terdoktrin atau kayak gimana kan, ada rasa kekhawatiran juga gitu maksudnya. Bahkan paling bahaya itu Dan Bang Badaywan. selain itu bagi orang yang berilmu untuk menangkal itu harusnya kan ada kewajiban di situ. Saya melihatnya apakah itu tidak wajib gitu hukumnya untuk membentengi gitu. Ya, kalau yang berilmu. Ya, paling bahaya itu yang Bang Badaywan, kalau yang ada, bukan kita mau menuduh lah, ada sedikit kalangan kita muslim ini yang paling minim ya, yang paling tidak ada pengetahuan apa-apa, langsung terdengar yang doktrin yang muda-muda gitu langsung ditelan. Nah, ini yang paling bahaya sekali. Betul, dan dia akhirnya terjerumus. Apakah kita nanti yang berilmu itu tidak disalahkan di akhirat? Bukannya itu ada tanggung jawabnya di situ gitu. Nauzubillah min zalik. Oke lah Bang Ustadz Abu, Bang Ustadz Yusuf, sama Bang Badaywan, Bang Arif, Indra Moshe, saya izin pamit ya karena saya masih kerja ini. Lanjut aja, Masya Allah, luar biasa kajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengajaran kepada diri saya pribadi dan kepada siapa yang mendengar kita. Saya izin pamit ya karena saya masih kerja. Insya Allah nanti kapan-kapan saya datang lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Yusuf, kita sebagai umat Islam itu kan harus kemudian mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Jadi Al-Quran itu sudah final, kandungan ayat yang ada di dalamnya itu merupakan wahyu yang datang langsung dari Allah, yang kemudian menjadi penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Bukan seperti itu Ustadz Yusuf ya. Ketika ada yang kemudian mencari kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam Al-Quran padahal sebenarnya betul, hanya kemudian dipelintir, seperti misalnya yang sering digadang-gadangkan oleh teman-teman non-muslim seperti si Kiamat, kemudian si Malikil, yang barangkali masih ada di room ini, ada di bawah di Taipei kan ini sering membawa ayat-ayat bahwa misalnya bahwa surga itu hanya di tempat merupakan pesta seks dengan 72 bidadari. Padahal kan tidak seperti itu kalau di dalam Al-Qur'an yang diperumpamakan di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya di ayat mana ya? Ayat ke-13 di surat Muhammad itu kan Ustadz saya yakin lebih paham dari saya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati yu'idul muttaqun. Nah, ini kan perumpamaan surga bagi orang-orang yang bertakwa kan seperti itu Ustaz. Fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min hamaril ladzatil syaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamimam faqatta'akum. Kan seperti itu. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang non-muslim seperti si Malikil, bahwa mereka setiap malam sering menggadang-gadang tentang pesta seks di dalam surga. Padahal tidak seperti itu. Surga itu kan indah kan Ustaz. Tetapi karena mereka hanya ingin mencari, mempelintir ayat-ayat dari Al-Quran, sehingga Al-Quran kemudian dikesankan atau terkesan negatif di mata mereka. Karena apa? Mereka memang orang awam akan mengiyakan.
Dan orang Kan awam seperti jadi takutnya mengiyakan ya Pak Ustadz Arif. Nah itu makanya kemudian kita akan berusaha untuk mengkonternya bahwa Nabi Muhammad itu yang digadang-gadang itu sebagai pedofil, manusia yang menikahi anak di bawah umur. Ini kan konteksnya beda antara zaman sekarang dengan zaman yang dulu. Kalau memang betul bahwa Nabi Muhammad itu mengawini anak di bawah umur, kenapa si Malikil, si Kiamat tidak melihat istri yang sebelumnya, sebelum Sayyidati Aisyah, di mana Nabi Muhammad yang pertama itu mengawini bukan gadis lagi, tetapi tua. Iya, perempuan tua yang berumur 40 tahun. Kemudian para janda kan memang ketika Nabi Muhammad itu menikah itu kemudian memang atas izin Allah. Artinya diperintah memang oleh Allah. Kan seperti itu. Jadi bukan pedofil ketika apakah juga disebut pedofil ketika menikahi perempuan yang sudah berumur 40 tahun. Nah, ini kan ada hikmah tersendiri di balik semua itu. Ketika Sayyidati Aisyah masih muda, otaknya masih cemerlang, dan akhirnya berkat beliau juga menghafal ribuan hadis. Bukankah seperti itu, Ustaz? Makanya ketika ada teman-teman dari pihak non Muslim berinterpretasi yang jelek-jelek, yang negatif tentang Al-Quran, tentang Nabi kita, maka kita harus mempunyai ketegasan. Yang berilmu berkewajiban untuk fayughayyirhu biyadihi atau bilisanihi. Tetapi kalau kita diam hanya ngurendem dengan hati, maka itulah selemah-lemahnya iman. Kan seperti itu barangkali Ustadz Yusuf. Terima kasih sebelumnya. Jadi gini ya, orang seperti itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kan kayak gitu. Jadi di dalam hatinya itu ada penyakit, maka orang seperti itu akan ditambahkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gini, kalau kita mau menjawab itu sebisanya kita, karena memang ada ayatnya balighu anni walau ayah, kan kayak gitu. Sampaikan dariku walau satu ayat. Kita tidak bisa membawa dalil, mari berhujah dengan argumen yang kita pelajari. Contoh seperti membantah dengan kata pedofil tadi. Terus dengan kosakata yang apa gitu yang kita ramu agar dapat dijelaskan tanpa dalil. Nah, itu salah satu pembelaan kita juga untuk nabi kita, untuk agama kita. Karena memang di dalam ilmu bayan itu kita menyampaikan sebuah ideologi kepada seseorang dengan cara kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau tidak bisa dalil sesuai yang kita pelajari, ibaratnya ahli linguistik atau ahli bahasa, mari jelaskan dengan sesuai bidang keahliannya. Oh, pedofilia itu maksudnya begini. Jika ke Rasulullah tidaklah cocok seperti itu. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu bagus tuh. Jadi kayak gitu, Pak Iwan. Jadi kalau untuk masalah pertanyaan, ada orang yang lebih tahu, orang yang lebih berilmu, kiai atau ustadz, yang melihat kezaliman atau kebatilan yang dilakukan oleh teman kita Kristen, maka apakah mereka mempunyai kewajiban? Ini bagi yang tahu ya. Jika mereka tahu, mereka wajib meluruskan syubhat itu. Di mana dasarnya wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampur yang benar dengan yang batil. Jadi harus dipisahkan syubhat mereka dan harus dijawab apa yang mereka plesetkan atau mereka pelintirkan gitu. Iya. Alhamdulillah. Saya sendiri membayangkan Ustadz, tidak hanya dengan 72 bidadari sebenarnya di surga itu merupakan suatu taman seperti itu, Ustadz. Di bawah surga itu mengalir sungai-sungai dari air yang tidak akan pernah berubah, dan sungai-sungai dari
air susu, ini kita bisa bayangkan tidak berubah juga rasanya, dan sungai-sungai khamar yang segar bagi orang yang meminumnya. Jadi ketika waktu di dunia khamar itu dilarang oleh Allah, ketika sudah kita berada di surga itu yang haram menjadi halal. Kan semuanya seperti itu, Ustaz, bukan begitu Kak Ustaz? Sebenarnya ayat di dalam Al-Quran itu ada. Janganlah kamu menerka-nerka surga itu. Karena surga itu tidak pernah terpikirkan atau terbesit oleh pikiran manusia gitu. Jadi Allah menggambarkan sedikit-sedikit saja padahal lebih gitu. Lebih dari itu ya Ustaz? Enggak. Iya. Ini sesuai dengan ayat-ayat surah Muhammad ayat 13 itu Ustaz, ayat 15 itu. Betapa indahnya surga Allah kan seperti itu. Ada macam buah-buahan serta semuanya, segala perbuatan kita itu selalu diampuni oleh Allah karena memang tidak berlaku lagi pahala dan dosa kan seperti itu. Berbeda lagi ketika mereka orang yang musyrik, orang yang murtad, ya orang kafir, ketika kekal mereka di dalam neraka. Dia bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ketika mereka merasakan lapar dan haus minta minum, Allah ngasih minum air yang panasnya itu mendidih sehingga air itu kemudian memutus-mutus usus-usus mereka. Kemudian setelah putus ususnya, kemudian dikembalikan lagi ke dalam bentuk semula, disiksa kembali hingga fi nari khalidina fiha, kekal di dalam api neraka itu, kecuali yang memang di dalam jasadnya itu pernah menyatakan kalimat tauhid. Kan seperti itu, bukan seperti itu Ustaz? Iya betul. Siapa yang bisa bantah Al-Quran kita? Tapi itu sedikit cuplikan lah kalau bisa kita bilang di dalam Al-Quran kita itu tentang surga gitu. Iya. Tapi kalau cuplikan neraka juga ada. Memang betul mereka itu seperti orang-orang kafir. Itu mereka meminta minum seperti onta kehausan. Itu memang juga ada ayatnya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna syurbal him. Nah, mereka haus. Seperti onta yang kehausan gitu. Dan diberikan air yang mendidih untuk mereka. Itu sedikit gambaran tentang neraka. Begitu pula surga. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran itu balasan orang beriman, balasan orang kafir. Pasti dua tuh. Di Al-Quran kita itu di surah mana aja? Contoh Al-Bayyinah. Nah, orang yang durhaka terhadap Allah bagaimana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, kan dijelaskan bahwa dia akan masuk neraka. Bawahnya apa? Dijelaskan lagi jika orang beriman seperti apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kan kayak gitu. Nah, pasti berpasangan itu penjelasan Allah. Begitu juga di Quran surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah sama. Iya, makanya kemudian hidup kita di dunia itu kan selalu berpasang-pasangan, Ustaz. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Beda dengan agama sebelah. Tidak ada neraka, ada surga. Kan berarti tidak ada pertanggungjawaban nanti ketika ada di alam akhirat, kan seperti itu Ustaz. Ya, kalau kita membahas orang sebelah ya doktrin yang lain, memang bagi kita nggak masuk akal banget gitu. Kan kayak gitu. Ya, negara kita aja kan memberlakukan sistem seperti itu. Ada sistem reward, kemudian ada sistem punishment. Ketika kita bersalah, kita masuk penjara. Kan seperti itu, sesuai dengan undang-undang. Ini di dunia, aturan dunia, apalagi aturan di akhirat, kan seperti itu. Tidak logis ketika di ajaran lain itu menyatakan bahwa semua kaumnya akan masuk surga nanti. Kan seperti itu, karena sudah diberkati, karena sudah macam-macam. Padahal ada pertanggungjawaban yang harus kita terima ketika kita masih berada di alam dunia, kan seperti itu. Jawab balasannya apa? Kemudian di akhirat nanti ada yang berupa reward, kita masuk surga, dan
sesuai dengan amalan kita sewaktu di dunia, dan kemudian ada namanya punishment, hukuman bagi mereka yang memang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu, Ustaz. Betul. Ya semua itu diciptakan berpasangan. Ya, Kan kayak itu gitu. Khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan itu. ya. Nah, berpasang-pasangan, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada perempuan, ada laki-laki, kan kayak gitu, ada jantan, ada betina untuk hewan. Malaikat Ada malam, ada pasangannya siang. apa, Pak Ustaz? Nah, kalau malaikat ini berjenis kelamin, apakah tidak, saya nggak tahu gitu ya. Itu tidak Belum saya dijelaskan, baca Pak Ustaz. itu. Iya, Ada nggak yang diciptakan sama Allah itu yang tidak berpasang-pasangan, Pak Ustaz? kira-kira apa ya? Kan kalau ada malaikat, ada syaitan. Jenisnya itu. Seton kan jin. Jin itu manusia, Ada pasangannya malaikat, jin, ada jin. manusia. Gitu. Manusia, ya. Banyak kayak jenisnya ya. Nah, Pak Ustadz nih, satu lagi pertanyaan saya, Pak Ustadz, yang mengenai kaum munafik nih, Pak Ustadz. Munafik ini kan kita sulit mengukurnya. Kan kalau orang munafik ini untuk dia meninggal kan nggak boleh disolatkan gitu ya, Pak Ustadz ya. Kalau munafik, fardu kifayahnya nggak hilang, Pak. Tetap disolatkan dia. Tetap disolatkan. Karena apa? Karena munafik itu kita isi hatinya nggak mengetahui seperti apa. Tapi kalau Beda dengan orang gini, Pak kafir. Ustadz, udah terang-terang dia munafik, misalnya contoh yang masalah tadi, yang di surat An-Nisa 140 tadi, jelas-jelas pas di saat dia duduk meninggal dia, Pak Ustadz, misalnya, itu bagaimana tuh, Pak Ustadz? Gini, itu kan vonis Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melanggar perintahnya di Quran. Munafik itu Nah. vonis Allah. Vonis Allah. Jadi kita nggak bisa mengetahui sebagai manusia ini. Mungkin saja dia itu ibaratnya memusuhi agama Islam, tetapi di dalam hatinya dia beriman kepada Allah. Kita tahu nggak? Hanya Allah yang tahu kan, wallahu a'lam. Walaupun Kayak udah gitu. diterangkan dalam Al-Quran mengenai 140 tadi, dia duduk di saat kondisi agama kita diolok-olok. Karena isi digol- hatinya kita yang tidak mengetahui. Itu Tapi kan sih. gini, Satu Pak saja Ustadz. alasannya. Yang tadi yang permasalahan dia ada di suatu tempat yang dia mendengarkan agama dia sedang diolok-olok gitu, Pak Ustadz. Kan jatuhnya dia munafik dong, Pak Ustadz, kita tahu, terus dia meninggal. Isi hatinya tahu nggak kita? Tapi kenyataannya bukannya itu udah menyatakan keterangan bahwa itu munafik, Pak Ustadz? Keterangannya kan vonis Allah munafik. Tetapi apakah dia beriman kepada Allah? Tahu nggak kita isi hatinya? Oh, kaitannya Jadi yang gini. penting dia masih Muslim. Konsep munafik itu seperti apa dulu, Ustaz? Kan, Jadi gini. kan sudah ada kan Fardu kifayah itu hanya lepas kepada orang yang murtad. Kafir dan musyrik gitu, Pak Ustadz. Kalau kafir kan enggak, di luar agama Islam. Ya, Munafik murtad ini itu. juga ada yang Islam kan, ada juga beriman gitu kepada Betul, Allah betul. kan. Nah, jadi gini, fardu kifayah itu lepas hanya kepada orang yang murtad. Kalau kita yang beriman, fardu kifayah nggak lepas, tetap disolatkan, tetap dimandikan jenazah itu. Terus gitu. untuk orang yang murtad, ini nggak wajib karena dia murtad. Berbeda udah dengan syariah Islam kan kayak gitu. Nah, Iya. yang munafik ini tetap disolatkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi hatinya. Iya, betul, Ustaz. Kalau murtad itu kan sudah keluar dari Islam. Nah, itu kan ketahuan gitu. Iya. Dia murtad, Berarti, hatinya juga tidak murtad. usah disolatkan kan? Iya. Nggak wajib lepas wajib, fardu iya. kifayahnya. Iya. Tapi kalau masih munafik,
barangkali itu masih bisa ditolerir kan Ustaz. Hanya perkataan saja. Ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana kan hanya batas-batas seperti itu Ustaz. Tidak kemudian terjerumus kepada musyrik dan murtad kan begitu Ustaz. Jadi yang pernah saya pelajari tentang orang munafik ini, kenapa dia tidak lepas fardu kifayahnya? Karena kita tidak tahu isi hatinya. Itu saja sih alasannya. Munafik itu hanya Allah yang bisa, karena itu terkait dengan hati. Walaupun penjelasan ada berkata bohong, kemudian kalau dipercaya mengkhianati, kan seperti itu Bang Iwan. Iya, kan makanya cuma cirinya gitu. Ya kadang-kadang kan emang kenyataan kita bisa melihat orang itu berbohong, atau melihat contohnya dia tidak amanah di saat kita mengasih amanah ke dia udah terang-terangan dia tidak minta maaf, berarti dia munafik. Kan kita berpikirnya jadi begitu Pak Ustaz. Jadi gini, orang munafik ini memang susah ditebak sih, ibaratnya selama dia prakteknya gitu ya. Selama dia diberi amanah, dia berkhianat. Terus ketika dia berkata, dia berbohong gitu. Tapi di dalam hatinya dia ada iman kepada Allah. Kita nggak tahu. Nah, cuma ciri-cirinya ada kan kayak gitu. Isi hatinya kita yang tidak tahu, itu masalahnya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, ibaratnya dia berbohong. Dia dikasih amanah, dia berkhianat. Tetapi ketika dia berkata dia berbohong, isi hatinya dia beriman kepada Allah. Apakah jatuhnya munafik? Cirinya munafik, tetapi sebenarnya dia fasik. Iya. Oh, itu nggak selagi masa dia masih beriman, itu kategorinya nggak dibilang munafik gitu Pak Ustaz? Bukan, tapi fasik jadinya. Fasik. Oh, oke. Gitu. Nah makanya munafik ini masalah hati masalahnya. Munafik ini orang beriman itu seperti apa Ustaz? Ustaz Yusuf. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Dia itu jelas kalau beriman itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia jelas bertakwa gitu. Artinya gini, kalaunya orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan. Nah, itu kan isi hatinya yang munafik gitu. Tapi Pak Ustadz ada ayat dalam Al-Quran pernah saya baca juga Pak Ustadz, saya lupa. Itu kita diperintahkan untuk menjauhi orang munafik dan orang kafir. Nah, gimana Allah merintahkan itu? Kan sesuai kategori itu. Tadi yang disebut orang munafik itu seperti makanya ada ciri-cirinya kan, orang munafik itu kayak gimana. Berarti kan kalau kafir kan ciri-cirinya ketahuan. Betul gak? Kalau kafir itu ciri-cirinya ketahuan. Dia tidak mengakui Nabi kita, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya. Nah itu kan kafir. Lalu munafik apa? Gimana gitu caranya kita mengetahui orang tersebut dengan cirinya? Tapi Allah merintahkan kita untuk menjauhi orang munafik dan orang kafir. Nah, berarti kan orang munafik itu dikasih tahu sama Allah seperti ini, berarti kita tahu. Jadi begini, maksudnya gini, kita harus ketahui dulu munafik itu seperti apa cirinya. Kafir itu dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu dapat kita lihat dengan kasat mata kan kayak gitu. Nah, ataupun kita cerna dengan pikiran kita. Terus munafik ini juga mempunyai ciri. Cirinya bagaimana? Apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Kan itu ciri-cirinya gitu.
Nah, Nah. orang seperti itulah jauhi. Betul, kita jauhi kan itu. Berarti kita tahu dong itu berarti orang munafik. Itu kan cirinya. Tapi isi hatinya yang memponis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Aduh. Sap. Kok ada teleponnya saya? Iya, Pak Ustadz, makasih banyak nih ilmunya. Aduh, alhamdulillah mantap. Makasih dah sharingnya. Bang Abu Hadid, ilmunya. Pak Arif, Pak Iwan, saya izin duluan ya. Saya mau ini Siap. keluar dulu. Siap, Pak Ustadz. Masalahnya Makasih ada banyak. telepon yang mau angkat telepon dulu. Iya, siap. Makasih banyak Pak Ustadz Yusuf. Oke. Saya izin Ilmunya, makasih banyak. Maaf kalau ada kosakata yang Sama-sama. salah atau Sama-sama, Pak penyampaiannya khilaf dan kurang gitu ya. Makasih, cukup kok Pak Ustadz. Oke. Memuaskan Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, atas pencerahannya kepada kami, kepada umat Islam, terutama kepada teman-teman kita yang ada di bawah ini. Iya, ini Bang Abu, kalau tidur kita tutup aja Pak Ustadz Arif. Bang Abu, enggak, Bang Abu kemana? Bang Abu, Bang Hos. Abu. Ini banyak teman-teman yang minta ini dinaikkan masalahnya dari tadi. Pak Ustadz Abu, Bang Abu. Bang Abu. Aduh. Bang Abu. Iya, ketiduran.